Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Bandung, khususnya di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Bapak Haji Dadang Supriyatna, atas diberikannya program kredit dana bergulir tanpa bunga, tanpa jaminan. Semoga program ini berkelanjutan. Amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Ariyanti dari Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Dr. Haji Dadang Supriyatna SDPMSI atas diberikannya program kredit dana bergulir tanpa bunga, tanpa jaminan. Ini sangat berguna bagi usaha saya. Semoga program ini berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinerja yang saya perlihatkan, di satu sisi saya juga masuk ke BPR, itu apa yang akan saya kerjakan? Satu, membuat BPR ini bisa eksis, bisa berkontribusi kepada masyarakat dengan pemerintahan Kabupaten Bandung supportingnya. Jelas bahwa alhamdulillah kita bisa eksis sampai saat ini. Ini program Juara Bedas, program dana bergulir ini harus berkelanjutan, mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Bandung dan istilahnya berjenjang dari 2 juta sampai 500 juta. Pemirsa Visidot News, berjumpa kembali dengan program kami Visi Talk bersama saya Aib S. Abdullah. Pada edisi kali ini kita akan banyak mengupas mengenai penguatan ekonomi di Kabupaten Bandung, utamanya pemberdayaan ekonomi kecil, UMKM, home industry, ekonomi rumah tangga, yang kelihatannya sedang mengalami pertumbuhan yang cukup bagus dan cukup signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebetulan di redaksi Visidot News sudah hadir Direktur Utama BPR Kertaraharja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Kang Aib Hendar sebagai Direktur BPR Kertaraharja. Beliau ini kalau lihat track recordnya sudah sangat luar biasa ya. Dari jadi direktur dari tahun 94 beliau sudah menjadi direktur. Jadi kompetensinya sudah tidak perlu diragukan lagi. Beliau juga kalau tidak salah nanti kita tanya pernah juga menjadi pengusaha ya. Baik, kita ngobrol-ngobrol sama Kang Aib Hendar. Kang, kita ngobrol-ngobrol aja Kang ya, santai aja. Alhamdulillah. Tidak terlalu formal. Kang, mungkin Akang bisa cerita sedikit Kang ya. Akang itu perjalanan profil dari kecil, Akang kalau tidak salah dalam lingkungan keluarga pebisnis atau gimana gitu Kang? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Pak Haji Aib, kebetulan nama saya sama dengan Bapak dan beda belakangnya. Alhamdulillah, nama saya Aib Hendar Cahyad. Kebetulan sekarang menjabat sebagai Direktur Utama BPR Kertaraharja yang alhamdulillah sudah kurang lebih mau 4 tahun Pak Haji. Intinya saya sebetulnya track record saya itu emang bahwa dulu saya bekerja di BPR di BPR swasta tahun 91, dari mulai marketing sampai 4 tahun sudah menjadi direktur, dan dari 94 sampai 98 saya menjabat direktur. Nah, kebetulan di Bandung, di Majalaya. Oh, di Majalaya. Alhamdulillah BPR swasta. Dari kecil saya
eh, hidup di lingkungan tekstil di Majalaya. Dan kebetulan saya juga masih menjabat sebagai ketua pertekstilan. Perteksi. Ya, pertekstilan di API Jabar. Oh, saya API, sebagai ketua bidang UMKM. Kalau di Majalaya sebagai ketua pertekstilan Majalaya. Alhamdulillah. Dan sekarang dengan saya menjabat Direktur Utama BPR Kertaharja, saya fokus di BPR Kertaharja. Tetapi bisnis saya tetap jalan karena saya juga kurang lebih mempunyai karyawan di perusahaan saya, yaitu PT Hajimar, itu kurang lebih 500 orang lah. Luar biasa. Jadi di satu sisi saya juga punya bisnis kuliner, ada Bogalak, ada Fun Cafe, ada Yamaha juga, 2S, dan saya juga punya Indomaret dan sekarang alhamdulillah franchise Indomaret. Nah, itulah mungkin sekilas info tentang saya di sini. UMI. Alhamdulillah. Berarti memang tumbuh dari lingkungan yang kulturnya itu kultur usaha ya, Kang ya? Oh, iya. Orang tua itu memang dari pengusaha juga ya, Kang ya? Tapi bukan dapat warisan usaha ya? Alhamdulillah, saya itu perintis bukan Perintis pewaris. Ya. Perintis bukan pewaris. Bukan pewaris ya. Kang, kalau masa kecil Akang itu di Majalaya ya? Ya, di Majalaya ya. Saya di Majalaya. Nah, Akang itu kalau melihat penampilannya soalnya ini muda nih. Alhamdulillah. Kelahiran berapa, Kang? Saya itu lahir di 13 Mei tahun 65. 13 Mei itu dikatakan kalau menurut ya cerita-cerita 13 itu angka sial, tetapi bagi saya keberuntungan, angka hoki, keberuntungan buat saya. Alhamdulillah. Di tahun 65, Kang ya. SD SMP di Majalaya, Kang? SD SMP di Majalaya. SMA saya langsung di Bandung, kuliah juga di Bandung. Alhamdulillah, jadi SMP itu saya udah ngekos gitu. Di kota Bandung ya? Kota Bandung. Terus dengar-dengar Akang pernah juga jadi sampai asisten dosen kan? Ya, saya pernah jadi asisten dosen ya di Unpas. Oh, betul. Di jurusan teknologi pangan. Teknologi pangan. Ya. Emang kuliahnya di teknologi pangan kan? Ya, teknologi pangan. Oh. Teknologi pangan itu dulu salah satu prodi yang sangat favorit di Unpas itu. Alhamdulillah. Kenapa nggak tekstil? Nah, karena saya orang tua itu sangat ini gitu, sangat apa ya, memberikan keleluasaan kepada anak-anak supaya punya tanggung jawab. Jadi silahkan memilih untuk sekolah atau kuliah, jurusan terserahnya. Saya karena tertarik di bidang teknologi pangan, ya saya akhirnya masuk ke teknik pangan di Unpas. Berarti orang tua cukup demokratis ya, Kang ya? Oh. Akang berapa bersaudara di keluarga? Saya 5 bersaudara, kebetulan saya laki satu-satunya. Oh gitu. Semua perempuan. Pangkasepna. Alhamdulillah. Di antara anak-anaknya. Iya. Akang lahir dari sebuah kultur yang memang wirausaha, Kang ya. Kemudian pendidikan Akang juga cukup bagus di Kota Bandung, artinya ruang lingkup Akang juga ruang lingkup pergaulan mungkin ya, memang ditumbuh dalam ruang lingkup yang support mungkin ya ke kehidupan Akang sekarang. Nah, itu terus Akang pertama kali terjun ke BPR itu kenapa, Kang? Kayaknya tidak nyambung ya kalau teknologi pangan nih ujuk-ujuk masuk ke perbankan gitu, Kang. Itu seperti apa, Kang? Alhamdulillah. Jadi gini, Pak Haji, ceritanya saya tuh tertarik setelah kuliah itu tertarik di bidang wirausaha gitu. Oh. Jadi makanya apa yang selagi saya menjadi asisten dosen itu saya mencari
peluang-peluang atau lowongan kerja di bank. Nah, emang sih saya tidak langsung melamar ke bank-bank konvensional atau bank-bank umum, karena saya di satu sisi punya misi gitu. Saya mending di Bank Perkreditan Rakyat karena lebih memasyarakat. Dan saya juga punya misi bahwa saya itu bekerja itu bukan untuk selamanya. Gitu. Jadi ceritanya saya belajar, bekerja, atau bekerja sambil belajar. Otomatis kan kalau kita menggali ilmu harus bayar, tetapi dengan bekerja sambil dibayar, disitulah. Nah di situ saya lingkungan di Majalaya. Lingkungan Majalaya itu tekstil dominasinya. Nah, disitulah mungkin saya mulai tumbuh istilahnya dengan berbagai atau komunikasi terjalin dengan satu mungkin saudara-saudara yang jelas bahwa usahanya di bidang pertekstilan. Nah, sampai ya itulah dengan bekerja sambil belajar, saya setelah 8 tahun mengundurkan diri dan menjadi pure pengusaha. Dan sampai sekarang saya punya karyawan kurang lebih 500 orang. Day to day dijalankan oleh anak saya, tapi decision maker tetap sama saya. Saya istilahnya sekarang bekerja di jadi dirut BPR Kertara Harja, fokus di Soreang di kantor saya, kantor pusat, fokus untuk mengelola BPR Kertara Harja. Jadi setelah Akang diberi amanah sebagai dirut BPR, itu perusahaan itu memang sudah didelegasikan berarti Kang ya, tidak lagi dikelola. Akang tidak masuk ke secara struktur manajemen di sana kan Kang ya? Ya, jadi saya dengan polisi saya, dengan kebijakan saya, ini anak-anak bekerja tidak mau di perusahaan lain. Apa istilahnya cuman menggantungkan diri ke orang tua, makanya saya kasih. Nih, silahkan kerjakan. Jadi kalau saya masih menguasai secara konvensional atau misalkan secara day to day-nya saya di kantor perusahaan, mungkin anak-anak tidak bisa mandiri. Makanya saya lepas, saya alhamdulillah punya jabatan di BUMD Kabupaten Bandung, makanya saya serahkan untuk day to day-nya ke anak-anak. Jadi dilepas anak-anak untuk mengelola gitu. Betul. Luar biasa nih. Alhamdulillah. Kang, Akang kemudian diamanahi sebagai top manager ya sebagai dirut di BPR ini. Bagi sebagian orang kan ini bukan hal yang sangat mudah ya Kang ya. Ya, Akang tiba-tiba di sana, apalagi kan gimana tuh Akang cara mengelola BPR ini sehingga, atau misalnya ketika Akang masuk itu apa sih yang pertama Akang pikirkan ya, ya misalnya menginventarisasi permasalahan, kemudian melakukan terobosan dan hal-hal lain. Nah, tahapannya seperti apa itu Kang? Alhamdulillah. Jadi dengan saya masuk ke BPR Kertara Harja itu ya mungkin tidak mudah. Saya kebetulan ada komunikasi dengan Pak Bupati yang intinya apakah bisa bekerja sama dengan BPR Kertara Harja. Di satu sisi saya juga untuk masuk sebagai dirut di satu BUMD itu tidak mudah karena kita melakukan kompetensi yang 13 modul atau kurang lebih lah satu disamakan dengan D3 mungkin lah, atau ya
S2-nya bisa gitulah ya, karena 13 modul. Oh, 13 iya. modul untuk DIR 2 itu, Hmm. 13 modul. Jadi intinya Bisa sampai 75 SKS ya kan? 75 SKS nah itu. Di satu sisi, selama saya melakukan uji kompetensi, itu saya day to day di BPR Kertara Harja menelaah atau melihat atau membuka apa yang ada di perusahaan milik Pemda ini di BUMN. Ternyata sangat segudang permasalahan dari mulai SDM, dari mulai ya pokoknya mah tata kelola, dari mulai neraca yang istilahnya ya ingin saya perbaiki. Itulah mungkin segudang permasalahan di perusahaan BUMD Kertara Harja ya di bidang keuangan. Segudang permasalahan. Betul. Dengan sekarang prestasi itu ya bisa dilihatlah beberapa penghargaan juga kita dapatkan dari lembaga-lembaga keuangan. Betul. Kang, tadi kelihatannya kalau yang saya tangkap, sekalipun Akang dekat dengan Pak Bupati pada saat itu, ya kelihatannya tidak berarti ujug-ujug Akang itu bisa duduk ya. Kan itu cukup berat, ada 13 modul yang harus Akang kuasai sehingga Akang bisa lolos. Gitu kan? Nah, ya intinya Aji, jadi saya kedekatan dengan beliau itu normatif ya, jadi tidak ada unsur apa-apa karena Betul. Beliau itu ya Pak Bupati sangat bijak menempatkan orang-orang untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dengan kompetensi yang ada. Karena untuk menjabat sebagai Dirut BPR Kertara Harja itu tidak mudah. Harus menyelesaikan 13 modul di BNSP, Badan Nasional, Sertifikasi Nasional. Nah itulah mungkin kalau tidak lulus otomatis ya tidak bisa menjabat sebagai Dirut. Itulah mungkin. Betul. Itu udah jelas bahwa dengan BNSP itu sertifikasinya, dan dengan BNSP kita bisa menjadi Dirut di seluruh Indonesia. Bukan hanya di BPR Kertara Harja ya Kang ya. Kalau misalkan saya istilahnya mau di mana juga itu bisa ini karena kompetensinya udah jelas. Dir 2 gitu. Aduh, ini memang tidak mudah ya. Jadi ada kompetensi umum, ada kompetensi khusus kelihatannya sebagai Dirut BPR Kertara Harja. Kang, Akang sudah nyemplung di sana ya, mungkin dari tahun 2021, 2020 kan? 2021 Kang ya. Nah, selama tadi ya, Akang udah singgung sedikit banyak penghargaan yang diperoleh ya, berkontribusi juga terhadap raihan penghargaan yang kelihatannya cukup luar biasa oleh Pak Bupati ini Kang ya. Nah, itu dari sisi apa saja yang kemudian menonjol Kang di BPR Kertara Harja ini ya sehingga menjadi sebuah prestasi Kang? Alhamdulillah. Jadi dengan kondisi carut marut lembaga keuangan setelah COVID, itu jelas. Bukan hanya BPR Kertara Harja ya Kang ya? Lembaga keuangan yang notabene perbankan semua hancur dengan COVID, dengan kondisi rata-rata semua bank mendapatkan relaksasi atau untuk mengembalikan kesehatan bank itu, pemerintah memberikan program relaksasi untuk nasabah-nasabah yang punya yang terdampak oleh COVID ya. Nah, di satu sisi BPR Kertara Harja dengan peningkatan kinerja SDM-nya, kita itu kemarin dapat award dari Infobank salah satu bank yang terbaik dari segi aset, karena aset kita tumbuh dengan pesat
berkisar di antara ya penghargaannya BPR yang sangat excellent di bidang peningkatan aset ya 500 sampai 1 triliun. Ya. Nah, itulah mungkin dan itu sudah berturut-turut kurang lebih 5 tahun kita mendapatkan itu. Dapat penghargaan itu. Dapat penghargaan Itu secara nasional kan? Nasional, Oh. nasional. Iya. Alhamdulillah. Artinya selama dikelola itu terjadi pertumbuhan yang sangat luar biasa. Berapa persen tuh kan pertumbuhan yang terjadi? Ya kan? kurang lebih kalau dulu saya masuk itu di sekitar 300, sekarang dia udah di 600. Oh, hampir 100% ya? Betul, ya mungkin lah 80% lah. Ya notabene itulah kinerja yang saya perlihatkan. Di satu sisi saya juga masuk ke BPR itu apa yang akan saya kerjakan. Satu, membuat BPR ini bisa eksis, bisa berkontribusi kepada masyarakat dengan pemerintahan Kabupaten Bandung supportingnya. Jelas bahwa alhamdulillah kita bisa eksis sampai saat ini, dan salah satu BPR yang di Jabar Banten yang masih dalam kategori laba. Oh, dari berapa BPR kan? Dari kurang lebih 33. Oh. Iya. Jabar Banten. Dan kebetulan juga saya di Perbamida Jabar Banten adalah sebagai ketua satu lah. Ketua satu, waduh. Pantesan ya. Jadi masa ketua satu jadi ya sesuai dengan kinerjanya. Alhamdulillah, karena ya teman-teman di Perbamida Jabar itu kan senior, tetapi saya walaupun istilahnya orang baru didaulat lah oleh teman-teman di Perbamida Jabar untuk dicalonkan jadi ketua. Tapi saya ya dengan segala permasalahan ya lebih baik masih istilahnya eksis tetapi tidak menjadi ketua, karena ya menjadi ketua itu harus super sibuk, tetapi takutnya tugas pokok. Aduh, luar biasa nih. Kang, sekarang kita lebih jauh ya obrolan kita yang kaitan karena kalau saya perhatikan itu pengelolaan BPR ini ya optimal ya, dikelola oleh orang yang punya kompetensi dan secara nyata pertumbuhannya itu ada ya. Pertumbuhannya ada dari aset, kemudian dari penghargaan ya. Nah, kita sekarang beranjak Kang mengenai kalau salah satu indeks pembangunan manusia, salah satunya adalah selain pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ya Kang ya. Nah, kaitan dengan ini ada program yang menarik kelihatannya dari BPR Kertara Harja itu mengenai bantuan dana bergulir tanpa bunga ya. Nah, ini kalau kita mayoritas Muslim itu menarik sebetulnya. Tanpa bunga. Nah, ini tanpa bunganya itu dari mana Kang? Bisa tidak tanpa bunga gitu ya. Sementara kan bank itu harus untung kan? Ya. Jadi intinya itulah mungkin yang pertanyaan yang bagus. Kenapa ini tanpa bunga? Dari mana untungnya perusahaan? Di satu sisi BUMD ini harus perusahaan untung. milik pemerintah. Di satu sisi perusahaan itu profit oriented. Dari mana ya? Ini pertanyaan yang bagus gitu. Nah, disinilah titik titik yang harus kita gali. Karena apa? Dengan tanpa bunga, dengan tanpa jaminan itu resiko. Resiko yang jelas-jelas muncul. Di satu sisi bayangkan dengan program pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan, inilah ide yang muncul dari seseorang birokrat atau pejabat yang sangat brilian pemikirannya, sangat produktif untuk masyarakat, sangat familiar untuk masyarakat. Karena apa? Ini program ini sangat jelas-jelas
membantu masyarakat-masyarakat yang ada, terutama masyarakat Kabupaten Bandung. Dan ini satu program nasional yang menjadi dapat penghargaan buat Pak Bupati, Pak Dr. Haji Muhammad Dadang Supriyatna, Bupati Kabupaten Bandung, yang dapat penghargaan dari Presiden tentang program ini. Karena baru di Indonesia atau mungkin di dunia. Pionirnya ya, Ya, untuk itu ya. Ini sangat brilian. Nah, jadi kembali lagi bahwa dari mana? Nah, itulah dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, pajak yang mungkin disetorkan oleh masyarakat, dari PBB, dari apalah pajak, itu dengan Kanyaan Pak Bupati dikembalikan. Jadi kita dapat 10% dari sana, dari Pemda. Jadi disubsidi. Jadi tidak serta-merta kita tuh BPR, mana untungnya, kita disubsidi dari pemerintah. Nah, jadi dari masyarakat untuk masyarakatnya, itulah Kanyaan Pak Bupati. Bayangkan kita sudah menyalurkan ke 40.000 masyarakat yang sesuai KTP Kabupaten Bandung. 40.000, ya kurang lebih 80.000. Tapi setoran modal yang disetor ke BPKT aja kurang lebih 70 miliar. Kenapa lebih? Itu kan digulirkan. Betul. Berarti yang penerima manfaat itu sudah sampai 80 miliar ya? Ya, 80 miliar, 40.000 kalau 40.000 ya. Ini programnya akan terus berlanjut. Ya, kita bukan ke arah politik. Kita bukan ke ranah istilahnya sekarang dalam konteks pilkada. Kita program ini sangat bagus dan sangat brilian dan sangat menyentuh, sangat familiar atau hanya nyaah gitu ke masyarakat. Si pejabatnya mana program dulu ada nggak? Saya bertanya ke Pangersa gitu ya. Dulu ada nggak program seperti ini? Terobosannya kan nggak ada. Ini kanyaah pejabat. Disitulah pejabat yang baik itu akan hadir dengan segala program-programnya. Tetapi kembali lagi bahwa saya sangat capek. Capek dengan program atasan saya. Tetapi saya sebagai istilahnya bawahan harus loyal dong kepada pemimpin. Karena ini adalah istilahnya satu bentuk ibadah. Ibadah kepada masyarakat. Jangan jadi pejabat, punya jabatan, punya gaji, tapi duduk manis dengan sendirinya. Kan tidak baik. Nah, itulah mungkin pejabat yang kita lihat. Jadi jangan cuma omong doang. Nah, beliau ini sangat familiar untuk masyarakat kecil. Dalam konteks apapun ceritanya bahwa manusia itu ada kekurangan. Tapi lihat manfaatnya buat masyarakat di Kabupaten Bandung, Pak Haji. Aduh, luar biasa nih. Gini Kang, yang kenapa hal itu ditanyakan Kang? Memang kan awal-awalnya Kang ya, ini ada bantuan modal bergulir tanpa bunga. Jadi seperti hil yang mustahil gitu ya. Yang mustahil. Jadi awalnya itu seperti itu. Tapi ternyata ya penjelasan yang itu sangat menarik ya. Menariknya ternyata ini bisa dieksekusi baik-baik saja, bahkan support ternyata kepada pertumbuhan bank sendiri ya Kang ya, kalau lihat penjelasan Akang. Nah, pasti ini kelihatannya akan sangat melelahkan sekali ya buat yang melaksanakan amanah itu kan. Alhamdulillah lelah. Alhamdulillah. Nah, ini yang menarik buat saya Kang ya. Akang bisa mengimplementasikan program itu baik-baik saja dan sekarang sampai 40.000 penerima manfaat. Ya. Itu 40.000 itu Kang ya, pertama saya ingin tanyakan itu kalangan mana saja Kang? Sebarannya seperti apa? Dan kalau ada misalnya data sedikit yang bisa Akang sampaikan, progresnya seperti apa sih penerima manfaat ini Kang? Ya. Nanti pertanyaan berikutnya ada. Baik.
Jadi intinya program dana bergulir ini, sebut dana bergulir, kalau di BPR-nya juara bedas. Nah, kenapa juara bedas? Ya itulah, jadi penilaian tingkat nasional, Presiden memberikan penghargaan karena ya ekonomi kerakyatannya. Dengan 40.000 debitur, dengan 40.000 terserap oleh masyarakat, itu rata-rata dengan 2 juta itu adalah setelah COVID itu masyarakat, bayangkan sekolah-sekolah tutup. Iya, ya. iya, betul. Karena apa? Efeknya pedagang-pedagang di sekolah itu tidak punya penghasilan. Nah, itulah para pedagang-pedagang kecil, warungan, kita support. Yang tidak punya usaha atau yang usahanya hilang karena modalnya ini, karena sekolah tutup. Nah, mulainya dari situ, Pak Haji. Iya, iya. 2 juta. Malah ada sampai sekarang yang udah 10 juta. Ada yang 5 juta. Nah, ini terserap. Oh, sudah sampai ada yang 10 juta, 5 juta. Oh. Ada. Itu karena memang sebelum-sebelumnya itu track recordnya bagus. Bagus, iya. Jadi bukan hanya 2 juta ya? Bukan. Nah, malah Iya. Pak Bupati ini udah mencanangkan bahwa program selanjutnya adalah sampai 500 juta dengan bunga 3%. Ya, 3% per bulan? Per tahun. Oh, per tahun. Kalau per bulan itu Bang Emok, Pak Haji. Bang Emok. Kalau Iya. cuman istilahnya kan biasa pertanyaan menjebak ini. Siap. Jadi 3% per tahun. Per tahun ya. Sampai 500 juta. Berarti jatuhnya hanya 0,4% per bulan ya. Per bulan. Iya. Itu. Jadi namanya KURDA. Kredit usaha rakyat daerah. Kalau di nasional kredit usaha rakyat. Iya. Itu di bank pemerintah. Itu rencana untuk 2025. Kalau misalnya Pak Bupati terpilih lagi atau gimana, Kang? Nah, itu. Jadi saya tetap kembali lagi bukan kampanye. Iya. Ini bicara program aja ya. Betul. Maaf, jadi Pak Haji rada nyentil sedikit, takutnya saya kena inilah. Jadi bicara program aja. Program ini adalah program Pak Bupati Dr. Haji Muhammad Dadang. Nah, untuk programnya yang selanjutnya, yaitu siapa pemimpin yang akan ke depan, yaitu keberlangsungan itu ya akan ini gitu. Iya. Karena ya jelas, siapa tahu namanya juga manusia itu tergantung yang di atas. Mudah-mudahan aja program ini terus berjalan dengan istilahnya kinerja Pak Bupati baik, masyarakat menilai dengan konteks yang positif. Dalam konteks saya bukan kampanye, saya berharap programnya berjalan sesuai dengan ini, karena otaknya otak beliau gitu. Karena setiap masakan itu gimana koki. Nah, kokinya mau apa ya itu. Kalau misalkan ada pergantian ya itu mungkin programnya beda lagi mungkin. Tapi ini program sangat bagus, harus berkesinambungan lah. Karena masyarakat Kabupaten Bandung nanti ada KURDA. Khusus untuk pinjaman sampai sebesar itu? Sampai 500 juta. Nanti subsidinya dari pemerintah tetap 10%. Tapi persyaratan bankable kan harus. Harus. Itu karena gini, tetap bahwa saya masuk ke BPR itu dengan aturan OJK, kalau tidak istilahnya setelah lulus BNSP, setelah dilantik oleh Pak Bupati menjadi pejabat direktur utama di Ketara Harja, kalau tidak lulus OJK ya tidak jadi. Tidak jadi ya. Betul. Sama gitu. Kalau Pak Bupati akannya harus bankable. Jadi tetap slick, BI checking ya itulah. Nah, terus sekarang kalau misalnya harus tetap bankable, Kang. Jadi keunggulan daripada bank lainnya di mana, Kang? Kalau misalnya KURDA ini? Keunggulan dari bank lain jelas bahwa khusus masyarakat Kabupaten Bandung ini akan diprioritaskan. Di satu sisi resiko
slick atau yang istilahnya by checking lah masyarakat mah. Tapi sekarang mah itu slick. Iya. Itu harus ya clear, harus tidak call, Betul. tidak macet lah di bank lain. Jadi tidak call 2, call 3, call 4, call ya Betul, itulah betul. selanjutnya. Jadi tetap bahwa makanya saya berharap kepada masyarakat Kabupaten Bandung jaga nama baik istilahnya pribadi, jangan istilahnya KTP dipinjamkan atau misalkan Dikejar-kejar pinjol. nah itu Sama pinjol debt collector. nah itu Padahal nggak minjem. padahal nggak minjem jadi harus hati-hati aja karena Iya. sayang gitu. Ini Kang, programnya sangat bagus. betul. Bagus sekali nih ya. Artinya bisa lebih menumbuh kembangkan pengusaha-pengusaha yang memang perlu anggaran yang lebih besar untuk menumbuhkan usahanya. Maksudnya begini Kang, di samping tadi kan kalau hitungan bunga 3% per tahun ya, berarti kan itu sekitar 0,4 lebih ya per bulan. Maksud saya itu selain warga Kabupaten Bandung bunga yang lebih rendah, kira-kira itu benefit apa lagi atau keunggulan komparatif apa lagi nih dari produk yang akan digulirkan nanti itu Kang? Jadi ini sebetulnya khusus untuk masyarakat Kabupaten Bandung. Betul. Nah, salah satu programnya ini Kurda. Nah, di satu sisi bahwa kami juga punya program ada Simar Masgo. Simar Masgo itu 1 kali nabung dapat hadiah, berhentilah nabungnya. Jadi Simar Masgo ini kita kerjasama dengan Bank Perekonomian Rakyat Daerah Perbamida se-Indonesia, kita kerjasama gitu. Ada tabungan yang sekali nabung dapat hadiah mobil, itu setelah dapat hadiah berhenti, undi lagi dapat hadiah berhenti. Tapi yang lainnya tidak hilang seperti istilahnya MLM apa dulu itu ya multi level marketing gitu. Jadi masalah ini enggak, tabungannya terus kita, tapi di hot atau di ini 3 tahun nabung terus, tiap ini akan kita undi gitu tiap periode gitu. Iya. Oh jadi produk-produknya itu banyak ya selain pinjaman bergulir ini, terus tadi ada produk ini, terus ada produk apa? Kalau KPR emang nggak ada kan? KPR sementara ini kita belum ada. Belum ada ya. Jadi ada berapa produk perbankan kan yang ada di tabungan, ada deposito, ada kredit. Nah itulah BPR. Bedanya dengan bank umum yaitu kita cuman ada 3 program itu. Tapi digitalisasi kita udah berjalan. Kita juga sudah punya ATM, cardless ya tanpa kartu gitu. Terus kita juga punya BDS Pay, itu bisa secara digitalnya udah jalan kita. Tadi ATM itu bisa ATM bersama juga? Enggak. Oh, enggak ya. Ini khusus ATM untuk BPR ya, tanpa kartu. Oh, cardless ya, betul-betul. Kang, tadi ada yang disinggung juga ada digital perbankannya ya. Digitalisasi perbankannya. Digitalisasinya itu seperti apa kan? Ya kita satu ATM kita bisa dari HP. Jadi setiap pengambilan ininya ganti PIN gitu. Terus gitu juga kita ada BDS Pay, mungkin bisa ini bentar HP-nya saya ini biar kenapa namanya BDS Pay tidak BPR Pay gitu? Itu kolaborasi. Kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Bandung yang Bedas. BDS-nya itu Bedas ya. Jadi gitu bisa dilihat ada programnya di sini. Kita bisa lihat kalau di HP itu ada BDS Pay. Oh. Jadi masyarakat Kabupaten Bandung sebetulnya sudah bisa menggunakan aplikasi BDS Pay ya untuk berbagai transaksi berarti ya. QRIS juga bisa. Oh iya. Saya juga punya counter ya istilahnya ada kafe, QRIS-nya udah bisa pakai BDS Pay ini. BPR Kertara Harja. Iya. Bisa diakses di Play
Play Store, ya, Play betul. Store, ya. Oh, Bisa ini. luar Ini biasa sangat nih. ini BPR udah digitalisasi ya. Itu Digitalisasi. terobosan saya gitu. Hmm, Bisa transfer bank, betul betul. tarik tunai, Termasuk isi transfer e-tol juga ya. member, isi etol, PLN, PAM, Hmm, Telkom. Wah, ini banyak ya, ya, banyak ini ya, banyak layanan iya, yang bisa banyak layanan disediakan ya. ini, banyak layanan ini. Hmm. Ini BDSP, Oh iya iya iya. BDSP. Nggak nyangka nih apa BPR bisa sejauh itu. Nah, dan ini juga ATM-nya bisa dicek di ini Hmm. itu. Kalau ATM-nya sudah di berapa titik, Kang? Ada di Pemda, ada di kantor pusat, ada di Cicalengka, ada di Majalaya juga. Udah Di Pemda beberapa ada. titik ya? Ada 5 titik. 5 titik ya. Bisa, jadi ATM-nya juga udah jelas. Di sini ada informasi simpanan, mutasi simpanan gitu. Ini BPR udah digitalisasi. Iya iya. Aduh, luar biasa nih. Ini anggapan kita kan BPR itu kesannya konvensional aja ya, tidak sampai sejauh itu sudah digitalisasi seperti itu kan ya. Jadi untuk mereka yang mendapat manfaat dana bergulir juga nanti bisa memanfaatkan ini berarti ya, kemudahan-kemudahan itu ya Kang ya. Kang, sekarang kita ingin tanya Kang ya, karena tadi kalau penerima manfaat itu kelihatannya sudah jauh lebih banyak daripada alokasi dana yang disediakan untuk itu Kang ya, 40.000. Nah, saya ingin tahu Kang, seringkali kan permasalahan perbankan itu, terutama BPR itu yang kaitan dengan tingkat kemacetan, pengembalian dari masyarakat ya. Nah, apakah 80 miliar yang akhirnya tumbuh itu Kang, itu tingkat kemacetannya berapa Kang ya? Terus bagaimana Akang juga untuk meminimalisasikan terjadinya kemacetan ini Kang? Ya, jadi intinya bahwa Perbumnya udah jelas bahwa NPL di atas 5 stop. Stop untuk menyalurkan dana bergulir. Nah, alhamdulillah kita masih di bawah 5. Di bawah 5 ya. Berarti masih jelas tingkat kesehatan dari program pinjaman tanpa bunga tanpa jaminan itu masih normal. Malah ada salah satu cabang yaitu cabang Majalaya itu 0%, yaitu berarti masyarakatnya teredukasi. 0% nggak salah? Nggak salah itu. Asli ini Kang? Ya, alhamdulillah. Itu gimana bisa sampai 0%? Nah, itu jarang sekali Bang, biasa aja. Kayaknya tidak mungkin kalau sampai 0% kan? Ya, 0% dari dana bergulir ini. Berarti masyarakatnya teredukasi bahwa ingin ada kemajuan gitu di bidang usaha dan baik gitu. Jadi teredukasi bahwa program dana bergulir ini bukan dana hibah. 0% itu dari berapa nasabah? Penerima manfaat dana bergulir ini kira-kira? Itu mungkin di cabang Majalaya kurang lebih antara 3.000-an lah. 3.000 semuanya nggak ada kemacetan. 3.000 nasabah, 3.000 debitur. Iya. Selain Majalaya di mana lagi Kang? Yang kita menyebar di 31 kecamatan, 270 desa. Iya. Yang tadi NPL-nya itu sangat rendah sekali kan? Ya, itu jadi gini, NPL itu cabang kita ada 15. Jadi satu sisi di cabang yang lain ada yang 10%, di cabang yang ini ada 0%, di cabang yang ini diambil rate-nya ya. Betul, rate-nya di bawah, 5. betul. Jadi tidak semuanya 0%, tidak semuanya ada yang 15%, jadi konsolidasi. Iya. Ada gitu yang sampai 15%? Ada juga. Jadi ada satu daerah juga ini satu kecamatan yang pemahaman tentang dana bergulir ini kurang baik. Ada istilah ini dana hibah di Bupati, padahal ya itu salah. Dan di sini juga peran ada dari kecamatan, setiap kecamatan ada ininya gitu, karakteristiknya gitu.
dan ada pembinanya betul, dari betul. Diskop. Oh, dinas koperasi. Ya, Oh, dari pembinaan dari Diskop. iya, iya, iya. Jadi rata-rata kalau penerima manfaat ini tepat sasaran, penggunaannya rata-rata tidak macet. Tetapi kalau ya saya sampaikan lah, dengan 2 juta ini kita sehari atau sejam juga bisa habis. Tetapi kalau dengan tekad kuat bahwa 2 juta ini harus beranak pinak atau dikembangkan, itu malah bisa jadi tulang punggung usaha. Ada secara statistik bahwa kita juga punya statistik, ternyata yang macet-macet itu salah penggunaan. Itu aja. Iya, iya. Apapun ceritanya, kalau pinjaman itu salah penggunaan udah nggak akan benar. Tetapi kalau penggunaannya jelas bahwa untuk modal, bisa untuk menghidupi satu keluarga. Nah itulah hanya Pak Bupati itu benar-benar ulah disalahgunakan. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena ini digulirkan nambah digulirkan nambah. Tumbuh ya Kang ya. Jadi tulang punggung. Betul, betul. Sok bayangkan dengan 2 juta pedagang cilok bisa berdagang. Penghasilannya misalkan 50.000 atau 100.000, sisa setengahnya dipakai modal lagi, itu belikan beras, bisa menghidupi. Nah itulah hanya Pak Bupati yang mungkin dari Pak Bupati mah jelas orangnya sangat pekerja keras gitu, tidurnya kurang, memikirkan masyarakat, puasanya rajin, dan dia juga punten-punten ya dari kalangan ini. Dulu katanya kalau di Rembuk Bedas atau itu suka ini menyampaikan bahwa saya itu untuk hidup atau untuk sekolah itu bikin bata. Itu malah cerita-cerita yang bagus yang perlu kita edukasi ke masyarakat, bahwa dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, ikhlas, akhirnya ya berhasil. Akhirnya bedas gitu. Bangkit edukasi agamis sejahtera masyarakat Kabupaten Bandung. Ya, artinya memang yang disampaikan Pak Dirut ini itu menggambarkan ya, ada sebuah keteladanan untuk mengelola dana bergulir ini bagaimana supaya bisa berhasil. Ya, jadi kalau dana bergulir ini digunakan untuk hal yang produktif, itu bakal tumbuh. Tapi kalau ke yang konsumtif, otomatis si uangnya tidak bisa berjalan lagi. Bahkan untuk pengembalian juga jadi susah. Iya. Ya, Kang ya. Kang, tadi Akang lebih berperan ya. Maksudnya peran Akang sebagai pelaksana dari sebuah kebijakan dari kepala daerah. Ya. Nah, sebagai eksekutor dari sebuah kebijakan, Kang ya, Akang bagaimana menyikapi, kan ini kalau banyak cerita nih, kinerja Pak Bupati ini luar biasa. Kemudian menyikapinya itu harus seperti apa Kang ya? Karena kalau berlari, Akang tidak bisa berlari, otomatis Akang tertinggal. Ya, informasinya kan tidur aja sampai berapa jam, kemudian tidak pernah berhenti belusukan ke pelosok-pelosok. Nah, sebagai orang yang punya tanggung jawab untuk mengamankan kebijakan dan membuat kebijakan ini berhasil, itu mengimbanginya seperti apa kan? Baik, jadi intinya kalau kita kembali lagi bahwa manusia ini hidup ada pertanggungjawaban nilai ta'ala lah, pertanggungjawaban dunia dan akhirat, hablum minanas dan hablum minallah. Itu ada karena keagama sekedik Pak Haji. Jelas bahwa kita sebagai perangkat atau sebagai dalam kata kutip ya bawahan, apapun ceritanya harus tunduk dan kita harus punya tanggung jawab ke masyarakat.
Di satu sisi bahwa Pak Bupati telah mencanangkan program 13 program. Salah satunya programnya dana bergulir yang dibebankan oleh Pak Bupati ke BPR Kertara Harja dengan notabene bahwa Kertara Harja adalah dirutnya saya. Lelah ya lelah, riweuh ya riweuh. Bayangkan dengan 290 orang karyawan dengan produknya yang sudah jelas, lending, fundingnya tabungan deposito, lendingnya kreditnya kan macam-macam, ada kredit siltap, ada tukin, ada sertifikasi, ada non ASN. Ditambah lagi program dana bergulir, bayangkan itu kan mengelola satu perusahaan saja sudah capek, tambah ini program dana bergulir yang harus digulirkan ke masyarakat. Bayangkan nomor akun baru namanya itu nambah 40.000. Kalau secara matematis susah dan capek, tetapi alhamdulillah dengan digitalisasi kita juga sudah menjadi penyalur di istilahnya Komisi Pemilihan Umum, ya, penggajiannya kita bantu, istilahnya dibantu oleh waktu pemilu ngebantu ini juga gitu, alhamdulillah. Jadi menyalurkan penggajiannya. Nah ini dengan nomor akun baru namanya itu BPR Kerja riweuh, capek, lelah. Tapi karena ini program yang menyentuh istilahnya masyarakat dan masyarakat harus terlayani, ya kita alhamdulillah aman. Iya. Ya wayahna ari jadi bawahan mah, jadi ulah ngeluh lah. Ari istilahnya jadi ke dirut istilahnya mau, tapi istilahnya ngeluh itu ya harus nurut we. Iya. Pak Bupati na bedasnya kudu bedas we, lebih bedas gitu kasarna mah. Alhamdulillah ya sakit mah ada aja ya. Lihat istilahnya kondisi kadang-kadang ya main ritme aja, ada capek sedikit ya kita infus dengan vitamin segala macam, tapi alhamdulillah sejak jadi dirut saya sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Karena memang itu tulus ya. Tulus dan istilahnya ingin berbakti ya ke masyarakat. Betul. Dan ini kesempatan kalau buat Akang sih ya, Ya. berbuat lebih banyak untuk Ya. masyarakat Kang ya. Ya. Dibuka pintunya oleh Pak Bupati gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan lah dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, nah kerja tuntas, ya itulah bedas. Ada lagi yang kaitan dengan itu Kang? Alhamdulillah mungkin ya saya berharap program ini berkelanjutan dengan notabene bahwa dengan catatan bahwa 2 juta, 5 juta sampai 500 juta. Dengan kurda masyarakat Kabupaten Bandung bisa tumbuh perekonomian. Oke. Kang, sebelum closing nih ada yang agak sensitif sedikit ya Kang ya. Karena Kang sebagai top manager di sebuah bank, tentunya banyak yang kepentingan-kepentingan yang masuk Kang ya. Seperti adanya isu, saya tidak tahu nih ini isu atau benar atau ya cuma isu. Pinjaman ke BPR setelah ada pelantikan anggota-anggota dewan Kang ya. Nah, tentu Akang kan kalau tidak bisa menyikapinya pakai ini gimana nih Kang ya. Nah, kalau misalnya iya, kalau tidak seperti apa Kang? Tolong agak dijelaskan Kang. Jadi alhamdulillah kita BUMD yang ada di Kabupaten Bandung, notabene bahwa PAD-nya akan kembali lagi ke masyarakat Kabupaten Bandung. Di satu sisi sebagai bank milik pemerintah Kabupaten Bandung, apakah harus melihat saja atau menonton saja fasilitas-fasilitas yang ada di Kabupaten Bandung? Karena apa? Ini bukan rahasia umum dan bukan yang mengerikan. Kenapa sih para dewan itu, dewan yang terhormat, istilahnya nyaah Kak BPR, ternyata ada orang-orang BPR yang istilahnya
berbicara negatif. Kenapa? Di seluruh Indonesia juga anggota dewan dan di Indonesia istilahnya DPR RI juga sama. Dan tidak ada salahnya. Kenapa? Mitigasi udah sempurna. Tidak ada resiko. Malah berbagi dengan BUMD dan kembali lagi justru para anggota dewan yang terhormat yang mendapat fasilitas pinjaman dari BPR Kertarja, itulah orang-orang yang istilahnya nyaaka BUMD. Tidak ke bank lain ya, Tidak memanfaatkan ke bank lain. BUMD yang ada ya. Dan kita juga pemerintah kabupaten juga punya saham di bank sebelah ya sama-sama. Betul. Jadi tidak kemana-mana ke bank BJB, BPR ya berbagi. Betul. Kenapa diributkan dengan istilahnya yang ini? Wajar kan? Sama-sama bisa menikmati, apa salahnya? Dan ini udah bukan rahasia. Dan istilahnya mitigasi sempurna, apa yang salah? OJK juga tidak menyalahkan dan tidak mengerti itu kerahasiaan bank. Betul. Gitu, maaf Pak Haji Abdi istilahnya. Itulah orang-orang yang istilahnya orang yang masuk ke bank tapi tidak tahu aturan bank gitu, atau ya ingin apa gitu, ingin berpolitik di bank ya tidak bisa. Bank itu ya istilahnya harusnya bersinergi dengan masyarakat, dengan pemerintah ya bekerjalah, bikin perusahaan, bikin BUMD ini lebih baik gitu. Jadi sebaik-baiknya. Jadi salah kursi ya kalau duduk di bank tapi berpolitik. Kalau duduk di bank berpolitik. Makanya saya di sini bukan bicara dalam konteks kampanye atau gimana. Ini program betul. Yang baik, yang dinilai oleh Presiden adalah program yang nasionalis kemasyarakatan. Dapat penghargaan beliau kan. Iya. Betul. Bahkan Akang kalau gitu sih melihat memang ini sisi positif ya, positif untuk BUMD itu sebetulnya kalau misalnya ada anggota dewan yang minjamnya itu tidak ke yang lain, itu. Iya. Anggota dewan yang terhormat itu tidak lepas dari istilahnya ada ke BPR, ke BJB, itu bagus. Betul. Kenapa diriwukeun gitu? Kenapa pengembaliannya juga aman ya kan? Dan beliau juga istilahnya udah dilantik. Dan alhamdulillah istilahnya bisa berbakti di Kabupaten Bandung. Dan istilahnya mengawasi juga BUMD yang ada. Wah, sangat baik sebetulnya, sangat baik sekali para anggota dewan ya. Para anggota dewan yang terpilih itu sangat baik. Dan dulu juga yang sudah pergantian karena tidak terpilih juga sangat baik ke BPR Kertarja. Sampai mereka tuntas di sebagai anggota dewan tidak ada masalah. Tidak ada masalah, baik-baik saja. Betul. Ada kolaborasi, ada take and give. Karena memang dewan ini kalau dilihat dari sudut pandang BPR sendiri pasar ya, pasar perbankan daripada produk BPR ya Kang ya. Betul. Yang tidak baik mah yang berkuar-kuar istilahnya, cerita istilahnya orang dalam BPR mau istilahnya membocorkan rahasia pinjaman segini. Ngapain? Diamlah, bekerjalah dengan baik. Gitu aja intinya. Betul. Salah ini ya, salah kursi. Salah kursi, Pak Haji itu mah. Iya ya, Kang. Sebelum tutup Kangnya ada satu lagi. Persyaratan, Kang tadi belum disinggung Kang. Persyaratan kalau misalnya ada masyarakat yang mengajukan untuk dana bergulir, terus kuotanya masih ada tidak Kang? Kalau misalnya sampai akhir tahun atau apa gitu, itu proses persyaratannya seperti apa Kang? Ya persyaratannya tetap bahwa SLIK itu nomor 1, tapi kan namanya juga istilah aturan. Kalau kita istilahnya ingin membantu masyarakat dan masyarakatnya ingin istilahnya maju, ya itu SLIK bisa istilahnya kita pertaruhkan lah untuk bisa difasilitasi dengan cara yang mungkin secara normatif gitulah. Cuma itu aja? Siap. Atau mereka harus berkelompok juga? Tidak usah. Bisa dikelompokkan, tetapi pinjaman ini adalah pinjaman perorangan yang dikelompokkan bisa. Bisa. Jadi kalau misalkan ada satu ini kelompok
ya untuk memodali istilahnya satu bidang usaha bisa berkelompok, tapi pinjaman itu eksekusinya satu orang Satu orang ya. Ya. Betul. Oke, ini penjelasan yang sangat gamblang sekali ya. Kelihatannya Pak Dirut ini orangnya sangat terbuka juga ya, walaupun orang perbankan. Biasanya kan kalau orang perbankan itu konservatif, ya. sangat tertutup, tapi beliau ini enak diajak ngobrol selama itu normatif dan menjadi bagian tanggung jawabnya. Ya. Ada yang mau disampaikan ke pemirsa sebelum ditutup? Baik. Silakan. Baik, terima kasih. Saya atas pribadi dan istilahnya lembaga mohon maaf apabila ada kata-kata yang istilahnya jelas tidak berkenan, tetapi dari lubuk hati yang paling dalam bahwa ini program Juara Bedas, program dana bergulir ini harus berkelanjutan, mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Bandung dan istilahnya berjenjang dari 2 juta sampai 500 juta. Mudah-mudahan program ini bisa tetap disalurkan oleh kami karena ini digulirkan sampai ya itulah masa jabatan saya ini berakhir dan istilahnya masa jabatan Pak Bupati berakhir dan istilahnya dilanjutkan kembali. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita cukupkan sampai di sini obrolan kita dengan Pak Dirut. Tapi tadi yang harus kita ingat ya, apa yang disampaikan Pak Dirut, dan gunakan dana perbankan untuk hal yang sifatnya produktif. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.